Baik, kita lanjutkan materi kita tentang turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri. Turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri ini kita harus menurunkan fungsi trigonometri yang berbentuk implisit. Bagaimana seperti apa contoh soal persamaan fungsi trigonometri yang berbentuk implisit? Oke, ini seperti ini. Artinya soalnya lebih susah dari bentuk soal yang persamaan eksplisit. Kalau implisit itu harus kita arahkan dulu soal tersebut ke arah fungsi yang eksplisit. Kita disuruh menurunkan persamaan ini x y kuadrat ditambah dengan cos y sama dengan 0. Bagaimana cara menurunkannya? Ini sudah ada pembahasannya, tinggal kita pahami aja langkah per langkah bagaimana cara pengerjaannya. X kuadrat ditambah cos y sama dengan 0. Artinya ini kita menurunkan fungsi y terhadap x. Harus paham ini dy per dx harus ini menurunkan fungsi y terhadap x. Kita harus menurunkan x y kuadrat karena ini bentuknya u kali v seperti minggu kemarin sudah kita pelajari. Ketika bentuknya u kali v, maka u aksen u dikali dengan v aksen ditambah dengan u aksen dikali dengan v. U itu adalah x, kemudian v aksen adalah turunan dari y kuadrat, tapi diturunkan terhadap x. Nah, diturunkan terhadap x. Kemudian u aksennya itu adalah turunan x terhadap x. Nah, mudah kalau turunan x terhadap x tinggal diturunkan aja, dijalankan aja. Kemudian v-nya apa? Y kuadrat. Ditambah dengan turunan dari cos y, artinya d cos y per dx. Ingat, perhatikan, karena ada variabel y agak susah ini menurunkannya ya. Nanti kita harus juga paham dengan yang sebelahnya. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiganya bagaimana? Muncul 2xy dy per x dari mana? Kalau sebelahnya yang y kuadrat paham, karena dx menurunkan x terhadap x mudah. Langsung angka 1 dikali y kuadrat adalah tinggal y kuadrat. Nah, yang 2xy dy per dx ini yang agak sulit untuk memahaminya. Dari mana angka ini? D artinya kita menurunkan variabel y kuadrat itu terhadap x. Nah, ini sebenarnya nggak bisa diturunkan, tapi kita harus paham dengan konsep ini. dy per dx itu sama dengan dy per dy dikali dengan dy per dx. Artinya kalau tinggal kita arahkan aja, berarti ini adalah dy kuadrat per dy dikali dengan dy per dx. Berarti dy kuadrat diturunkan terhadap y apa? Langsung aja kalikan ke depan y 2-nya. 2 dikalikan ke depan artinya 2, y dipangkatkan 2 dikurang 1. Tinggal 2y. Makanya 2y dikali x, tinggal 2xy dikali dengan dy per dx. Yang ini ya, dy per dx. Ditambah dengan y kuadrat min sin y. Dari mana sin y? Ini karena ini adalah d cos y per dx, maka kita arahkan ke sini, berarti d cos y per dy dikali dengan dy per dx. Nah, ini tinggal kita turunkan aja, berarti turunan dari cos y terhadap y apa? Langsung aja negatif sin y dy per dx sama dengan 0. Keluar selanjutnya itu adalah tinggal kita keluarkan aja dy per dx nya. Temukan ini, kita arahkan dy per dx nya kita keluarkan, muncullah 2xy dikurang dengan sin y dikali dy per dx sama dengan negatif y kuadrat. Ini pindah ruas lah, istilahnya pindah ruas. Tinggallah dy ini tinggal kita jalankan aja. Ini saya rasa kalian sudah paham. Dy per dx sama dengan min y kuadrat dibagi dengan 2xy min sin y. Kemudian sama-sama dikali dengan atas dikali negatif, bawah juga dikali negatif, muncullah tinggal y kuadrat dibagi dengan sin y dikurang dengan 2xy. Cuma sampai sini pengerjaan yang selesai dia. Inilah turunannya. Selanjutnya yang nomor yang B. Nah, yang B. 3x dikali sin y itu sama dengan tangan y. Artinya sebelah kiri kita turunkan, sebelah kanan juga kita turunkan.
Ini bentuknya U kali V. Seperti tadi, U kali V berarti U itu adalah 3X, V aksen itu adalah turunan dari sin Y, kita turunkan terhadap X, ditambah dengan U aksennya apa? Turunan dari 3X diturunkan terhadap, nah, kalau ini mudah, menurunkan 3X terhadap X, mudah, langsung aja angka 3 muncul gitu. Kemudian V nya apa? Sin Y, turunan dari tangen Y terhadap X. Nih agak susah nih, kita menurunkan tangen Y, variabel Y terhadap X, nah gitu ya. Kemudian 3X aman, kita menurunkan ini berarti D sin Y dy per dy dikali dengan dy per dx. Artinya kita menurunkan sin Y terhadap Y, berarti muncullah cos ya. Muncullah cos 3X dikali cos Y dy ditambah dengan 3 dari mana 3? Nah, 3 turunan 3X terhadap X, muncul 3 dikali sin Y. Sin Y tinggal tulis saja. Sekarang kita menurunkan tangen Y terhadap X. Nah, D tangen X terhadap X dibagi X, D tangen Y per dy per dx, dy per dx. Artinya kita menurunkan tangen Y per diturunkan terhadap Y. Turunan tangen Y terhadap Y itu adalah secant kuadrat Y dy. Nah sekarang kita harus arahkan, jadikan dy per dx sama dengan, ini kita temukan, artinya kita bawalah si 3x cos Y dy per dx ini ke sebelah kanan, keluarkan dy per dx nya, kemudian dy per dx itu sama dengan 3 sin Y per secant kuadrat Y dikurang 3x cos Y. Saya rasa itu yang perlu diperhatikan di kira-kira contoh pengerjaan turunan dari fungsi trigonometri yang berbentuk implisit. Yang lainnya boleh kalian pahami, kalian baca di PDF materi yang saya share di Classroom ini, PDF-nya. Saya rasa itu aja. Jika kurang dimengerti boleh kalian tanyakan di Classroom, nanti saya buat videonya untuk soal yang belum dimengerti. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.